Halo, saya Agri. Selamat datang di channel Setengah Kertas. Di channel ini saya akan membahas tentang sejarah setiap obat, dan pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu obat yang cukup familiar di kalangan kita, yang sering kita gunakan, dan ternyata dalam sejarahnya itu obat ini pernah diresepkan sebelum dijual bebas. Pertanyaannya, apakah teman-teman tahu obat ini apa? That's right, obat ini adalah paracetamol. Ketika mendengar sejarah paracetamol, mungkin di benak teman-teman itu terlintas ada dua nama ilmuwan, Bernard Brodie dan Julius Axelrod. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah cuman dua ilmuwan ini yang berpengaruh terhadap perkembangan paracetamol? Ternyata ada rentetan peristiwa sebelum Julius dan Bernard menemukan paracetamol. Tepatnya pada tahun 80-an, ada salah satu pohon yang disebut pohon cinchona atau pohon kina. Masyarakat pada saat itu menggunakan pohon ini, lebih tepatnya kulitnya, itu untuk mengobati demam. Selain untuk demam, ternyata bisa digunakan untuk mengobati malaria. Tapi karena penggunaan yang secara terus-menerus, menjadikan populasi pohon ini kunjung berkurang. Nah, sehingga ilmuwan mulai mencari alternatif, bereksperimen. Salah satunya adalah ilmuwan kimia, yaitu Hammond Northrop Morse. Beliau di dalam laboratoriumnya ini bereksperimen, tidak cuma sekali dua kali doang bereksperimen, tetapi beberapa kali melakukan eksperimen sampai menemukan satu senyawa yang diklaim memiliki efek antipiretik yang bisa menggantikan fungsi dari kulit pohon cinchona ini. Senyawa ini dihasilkan dari beberapa bahan. Yang pertama asam asetoglyster, yang kedua varanitrophenol, kemudian yang ketiga adalah timah putih. Nah, beliau mencampur adukan sampai membentuk senyawa ini. Namun pada saat itu, yang menjadi masalah adalah tidak serta-merta senyawa ini langsung diterima di masyarakat. Tidak serta-merta senyawa ini digunakan di masyarakat. Karena sebelumnya, aspirin dan beberapa obat yang lain itu sudah ditemukan. Dan orang-orang berfokus pada penemuan baru ini, si aspirin. Jadi senyawa ini disampingkan. Berselang 10 tahun, tepatnya pada tahun 1887, ada seorang dokter ahli farmakologis yang bernama Joseph von Mering. Beliau ini tertarik meneliti senyawa ini pada pasiennya. Dalam penelitian beliau, melaporkan bahwa senyawa ini diklaim memiliki kecenderungan menyebabkan dampak yang negatif, terutama pada gangguan darah, yaitu methemoglobinemia. Namun berbeda halnya dengan obat yang diuji lainnya, salah satunya adalah fenacetin. Pada laporan beliau itu diklaim fenacetin ini tidak menimbulkan efek yang serupa senyawa tersebut. Hasil temuan ini dipercayai setengah abad lamanya. Namun dalam periode tersebut, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata penggunaan salah satu obat, salah satunya fenacetin, dan acetanilida itu menyebabkan dampak yang negatif pada pasien yang menggunakan. Nah, sehingga dari hasil temuan yang didapatkan, Amerika Serikat mengutus tim peneliti untuk meneliti obat-obat tersebut. Orang ini yang kita kenal sebagai penemu paracetamol, yakni Julius Axelrod dan Bernard Brodie. Kedua peneliti ini melakukan penelitiannya terhadap obat acetanilida untuk pertama kali, di mana obat ini ditemukan salah satu metabolitnya itu mengandung senyawa yang nantinya ini yang kita sebut dengan paracetamol. Senyawa ini kemudian diujikan ke hewan uji. Lalu ditemukan bahwa ternyata dengan dosis besar, penggunaannya itu tidak menimbulkan dampak yang negatif pada hewan uji tersebut. Pada tahun yang sama, tepatnya 1948, kedua peneliti ini juga menemukan bagaimana senyawa ini bekerja. Jadi paracetamol ini mengobati demam dan nyeri, atau biasa kita kenal antipiretik dan analgesik tadi. Tidak sampai di situ. Penelitian ini berlanjut pada salah satu obat lainnya, yaitu
fenacetin. Di mana dalam temuannya, ternyata si fenacetin ini memiliki salah satu metabolit yang serupa dengan asetanilida, yaitu senyawa parasetamol. Selain metabolit senyawa parasetamol ini, ternyata ada metabolit lain, yakni farafenatidin. Dalam laporannya mengatakan bahwa parasetamol ini sama terbukti tidak menimbulkan dampak negatif pada hewan uji tersebut, dan farafenatidin inilah yang memiliki efek pada disorder blood, yaitu hemoglobinemia. Temuan parasetamol ini mulai dilirik industri farmasi, sedangkan fenacetin tadi perlahan mulai meredup akibat beberapa penelitian yang menunjukkan efek-efek yang tidak menguntungkan bagi pasien. Jadi selanjutnya, parasetamol ini sudah berani diproduksi di Amerika Serikat pertama kali pada tahun 1950 dengan nama triagesek. Namun, triagesek ini mengandung 3 zat aktif, parasetamol, aspirin, dan kofein. Namun lagi-lagi, ternyata parasetamol ini tidak berjalan dengan mulus. Dalam laporannya, 3 pengguna itu dilaporkan adanya gangguan pada darah, yaitu agranulositosis. Dan ini menyebabkan penghapusan obat ini dari market. Dan butuh beberapa bulan untuk membuktikan bahwa parasetamol ini tidak ada kaitannya dengan gangguan tersebut. Setelah bukti menyatakan bahwa parasetamol ini tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi ini, maka pada tahun berikutnya, pada tahun 1952, Amerika Serikat kembali meluncurkan parasetamol dalam bentuk tunggal, yakni Tylenol. Hanya saja penggunaan ini harus menggunakan resep, jadi tidak dijual bebas. Pada saat itu, parasetamol mulai diterima dan dibarengi dengan penelitian-penelitian yang menunjukkan hasil positif pada penggunaan parasetamol. Sehingga beberapa tahun selanjutnya, parasetamol ini bisa digunakan tanpa menggunakan resep atau dijual secara bebas. Itu di Amerika, berbeda halnya di Inggris. Butuh waktu 4 tahun setelah parasetamol di Amerika diproduksi, tepatnya pada tahun 1956, parasetamol diproduksi di Inggris oleh salah satu perusahaan farmasi yakni Sterling Metro dengan nama Panadol, yang mungkin kita jumpai sekarang ini. Itulah awal mula parasetamol dengan nama Panadol diproduksi di Inggris. Dan penggunaannya itu pun harus menggunakan resep. Walaupun di Amerika Serikat sudah dijual bebas, di Inggris belum berani menjual secara bebas. Butuh beberapa tahun juga sampai Inggris menjual obat ini secara bebas dan diterima di masyarakat pada saat itu. Karena lagi-lagi penelitian menunjukkan bahwa parasetamol itu tidak menunjukkan efek merugikan pada pasien. Di kedua negara tersebut, parasetamol semakin digemari. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternyata penggunaan aspirin itu tidak dianjurkan untuk anak. Karena kenapa? Karena aspirin sendiri itu menyebabkan yang namanya Reye syndrome pada anak. Selain itu, aspirin tidak dianjurkan untuk penderita-penderita MAH. Karena setelah diteliti, aspirin ini ada efeknya ke lambung dan itu merugikan pasien. Nah, hal inilah yang melatar belakangi parasetamol semakin naik, semakin digemari di kalangan masyarakat Amerika dan Inggris pada saat itu. Selanjutnya pada tahun 1963, parasetamol ini sudah mulai dimasukkan di British Pharmacopoeia. Iya, Pharmacopoeia. Kalau di Indonesia itu kita mengatakan farmakope, yang katanya itu merupakan kitab suci dari farmasi. Dan dari situ popularitas parasetamol semakin melejit. Namun lagi-lagi, pada tahun 1970-an, ternyata beberapa negara masih meragukan keamanan parasetamol. Ya, karena pada saat itu informasi tidak sepesat sekarang. Teknologi belum secanggih sekarang. Jadi membutuhkan waktu untuk sampai ke tiap-tiap negara bahwa parasetamol ini bisa digunakan, aman untuk digunakan. Penelitian ini membuktikan bisa dan dapat digunakan untuk semua kalangan. Sehingga seiring berkembangnya waktu, parasetamol mulai diterima di kalangan masyarakat di hampir seluruh penjuru dunia. Karena penelitian pada saat itu sudah banyak membuktikan bahwa efek samping yang dimunculkan parasetamol ini jauh lebih sedikit dibanding dengan aspirin. Dan itu sangat membantu pasien dalam penyembuhannya.
Namun masih ingat pada obat fenacetin? Fenacetin pada saat itu komersialnya mulai di-close. Karena kenapa? Lagi-lagi penelitian menunjukkan bahwa si fenacetin ini mengakibatkan banyak dampak yang negatif pada pasien yang menggunakan. Ya, salah satunya tadi itu adalah gangguan pada darah. Tahun-tahun berikutnya adalah tahun-tahun yang indah buat paracetamol, di mana perkembangannya itu semakin meningkat, masyarakat semakin menggemari, dan aspirin mulai dikesampingkan karena tadi efek sampingnya. Sedangkan fenacetin dan acetanilida itu sudah tidak diproduksi. Dan pada tahun 1988, perusahaan Sterling Winthrop itu diakuisisi oleh perusahaan Eastman Kodak. Di mana paracetamol ini diambil alih oleh Eastman Kodak dan butuh beberapa lama kemudian dijual hak bebasnya ke salah satu perusahaan, yaitu SmithKline Beckham pada tahun 1994. Dan inilah sejarah singkat penemuan paracetamol. Iya, seperti yang kita lihat sekarang, paracetamol ada di mana-mana. Di toko kelontong ada, supermarket, apalagi di apotek. Saya menyadari bahwa informasi yang saya sampaikan ini masih tidak lengkap. Apabila teman-teman memiliki informasi tambahan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Saya sangat terbuka dan saya sangat senang akan hal itu. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Disclaimer terlebih dahulu teman-teman, kalau di sini bukan ahlinya. Terus di sana ini bisa disimpan di sini.